justru menjadi nasihat buat kami para hamba Tuhan. Ya, buat kami para laki-laki yang sudah menikah. Kami harus puas dengan apa yang sudah kami miliki. Kami harus bersyukur dengan perempuan yang sudah ada di samping kami. Jikalau ada perempuan di luar dari perempuan yang sudah kami miliki, nah ini persoalan. Jangankan memegang, jangankan memeluk, mencium, merangkul, memandang saja sudah berdosa. Shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan kami di program Tuhan Pendesainku. Kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan teman-teman, bahkan sedang jemaat yang bertanya kepada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan akan mencoba menjawab seluruh pertanyaan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan perkenalkan kembali, ada bersama dengan kita. Dengan siapa nih Bang? Paulus Ebenezer. Dengan Bang Paulus Ebenezer. Kuat dong suaranya agar penontonnya bisa mendengar suara terbaiknya begitu. Dengan siapa nih? Paulus Ebenezer. Oke, baik. Dan kami juga masih bersama dengan Pak Rizky. Apa kabar Pak Rizky? Sehat. Salam dulu dong penontonnya. Halo. Baik, kali ini kita akan belajar dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kepada kami, dan semoga pertanyaan-pertanyaan itu bisa kami jawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, kepada Pak Rizky, tolong dibacakan apa yang perlu kita bahas hari ini. Silakan Pak. Baik Pak. Ada yang bertanya seperti ini Pak. Salam Pak Pendeta, semoga sehat. Pak, saya ingin bertanya, apakah dengan memandang seorang perempuan sudah berdosa? Pertanyaan ini pernah saya dengar dari teman saya Pak. Dia bilang ke saya, hati-hati loh kalau memandang perempuan, karena akan menjadi dosa. Dan saya bingung dengan pertanyaan ini Pak. Mohon penjelasannya. Mengapa ketika memandang perempuan kita menjadi berdosa, padahal kita punya ibu dan saudara perempuan? Salam sehat Pak. Apa contoh ketika memandang perempuan menjadi berdosa Pak? Baik, pertanyaan ini tentunya dipertanyakan oleh seorang anak muda yang bertanya tentang hal-hal yang menjadi beban pikirannya. Kira-kira Pak Rizky dengan Pak Ebenezer, ya, Pak Paul Ebenezer, mengerti tidak apa yang menjadi pertanyaannya yang sudah dibacakan oleh Pak Rizky? Kalau saya nggak mengerti Pak, karena kok bisa berdosa begitu kalau memandang perempuan itu. Nah, kembali lagi saya memberikan penjelasan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Inti dari pertanyaan ini adalah, apakah memandang seorang perempuan berdosa? Ini pertanyaannya, betul? Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memandang seorang perempuan berdosa? Ini pertanyaan dari mana ya kira-kira? Kenapa kok ada seorang pria menanyakan hal ini kepada kita? Kira-kira maksudnya seperti apa? Mungkin Pak Rizky bisa kasih penjelasan seperti apa pertanyaan ini? Ya, gimana Pak? Kenapa Ya. mandang perempuan itu kok berdosa? Oh begitu, baik. Nah seperti ini, pertanyaannya tentang mengapa ketika memandang seorang perempuan berdosa. Saya pastikan tidak. Memandang seorang perempuan itu tidak berdosa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terus yang berdosa itu? Nah sekarang persoalannya, ya, ketika ada pertanyaan mengapa ketika memandang seorang perempuan menjadi berdosa, itu kita kembali kepada niatnya. Kalau hanya saja memandang perempuan kemudian kita sudah berdosa, wah, di sekeliling kita ada banyak perempuan, ibu kita perempuan, saudara-saudara kita perempuan, ibu guru kita perempuan, ya, kakak kita perempuan, kakak kita, adik kita, itu perempuan semua. Terus pertanyaan ini kemana arahnya kira-kira? Kalau disampaikan apakah memandang seorang perempuan sudah berdosa, saya sampaikan tidak. Apa yang menjadi berdosa? Saya pandang kamu nih sebagai seorang laki-laki. Tidak ada pertanyaan apakah memandang seorang laki-laki sudah berdosa? Ya tidak berdosa. Kemudian ada pertanyaan apakah memandang seorang perempuan sudah berdosa? Ya jawabannya tidak. Tetapi bisa menjadi dosa, ya,
bisa menjadi dosa ketika memiliki satu penilaian yang buruk. Ya, pandangan yang buruk terhadap perempuan yang sedang kita pandang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat pertanyaan yang sangat menarik sekali dan perlu kita bahas bagaimana firman Tuhan bisa menjawab pertanyaan ini ya. Baik, kita akan menjawab seperti pernyataan Yesus di dalam Matius bahwa ketika seseorang memandang perempuan dan menginginkan dalam hatinya, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Memandang perempuan itu tidak berdosa, tetapi menjadi berdosa ketika ada niat buruknya. Niat buruk seperti apa? Ini pertanyaannya, niat buruk seperti apa ketika memandang perempuan justru menjadi dosa. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan di dalam firman-Nya, ya, dengan memandang seorang perempuan dan menginginkannya di dalam hatinya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Jadi semestinya ketika kita pandang seorang perempuan, yang ada dalam pikiran kita ini adalah ya sesuatu yang positif, bukan justru yang negatif. Maksud daripada Yesus menyampaikan bahwa seorang laki-laki yang menginginkan perempuan sudah berzina di dalam hatinya. Ada hal-hal yang negatif ketika seorang laki-laki memandang seorang perempuan. Misalnya anak muda, dia bertemu dengan seorang perempuan, lalu di dalam pikirannya dia akan menghayal. Kemudian dia akan berpikir, kemudian dia akan berhalusinasi. Dan juga menjadi pertanyaan, apakah berzina itu bisa di dalam pikiran? Itu perlu dipertanyakan. Atau apa yang dimaksud dengan berzina? Apa yang dimaksud Yesus tentang berzina? Yesus menyampaikan bahwa dengan memandang seorang perempuan dan menginginkannya di dalam hatinya, justru sudah berzina. Mungkin Pak Rizky dengan Pak Paulus bisa bertanya, apa yang dimaksud dengan berzina? Apa yang dimaksud dengan berzina? Nah, ini yang perlu kita jelaskan, ya. Memandang seorang perempuan itu tidak berdosa, tetapi menjadi berdosa ketika ada pikiran-pikiran negatif terhadap perempuan itu. Dan Yesus sangat tegas menyampaikan, jikalau engkau menginginkan di dalam hatinya, maka engkau sudah berdosa. Paham gak yang dimaksud dengan menginginkan? Kita memandang perempuan nih, terus kemudian kita menginginkan di dalam hati. Nah, teman-teman justru harus bertanya, apa yang dimaksud dengan Yesus? Apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus memandang perempuan dan menginginkan di dalam hatinya sudah berzina? Itu teman-teman, Bapak Ibu bisa pertanyakan seperti ini. Itu lebih spesial pertanyaannya. Coba, mungkin Pak Rizky dan Pak Paulus bisa bertanya ke saya, atau bisa menjelaskan kepada teman-teman YouTube, kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus menginginkan di dalam hatinya? Seorang pria memandang perempuan dan menginginkan di dalam hatinya. Kira-kira bisa kasih penjelasan? Ini seorang anak muda loh. Ini juga seorang anak muda. Enggak Pak, gini saya mau bertanya begini Pak. Iya. Menginginkan itu menginginkan seperti apa? Nah, itu pertanyaan saya. Kira-kira Pak Rizky bisa nggak kasih penjelasan kepada teman-teman, kepada sidang jemaat? Apa yang dimaksud Yesus menginginkan di dalam hatinya? Ini laki-laki pandang perempuan nih, kemudian dia inginkan di dalam hatinya. Apa yang dimaksud Yesus dengan perkataan menginginkan di dalam hatinya? Ya, yang menjadi pertanyaan ini dan perlu kita jawab, ya, apa yang dimaksud dengan pernyataan Yesus bahwa ketika laki-laki memandang seorang perempuan dan menginginkan di dalam hatinya, justru sudah berzina di dalam hatinya? Ini pertanyaan Pak Rizky, Pak Paulus. Apa contoh atau apa kisah ya bahwa laki-laki memandang perempuan dan menginginkan dalam hatinya? Arti kata menginginkan itu apa yang dimaksud Yesus? Justru saya tidak paham Pak. Ini yang mau kita tanyakan ke Bapak. Justru apa yang menginginkan itu, menginginkan seperti apa yang berdosa itu? Nah, penegasan yang disampaikan Yesus tentunya penegasan-penegasan kepada pria, kepada laki-laki. Jangan sampai menginginkan seorang perempuan di dalam hatinya. Menginginkan yang dimaksud di sini adalah berpikir secara negatif tentang ini perempuan. Misalnya nih, wah cantik betul ini orang. Wah montok betul ini orang. Wah seksi betul ini orang.
Yesus dengan tegas menyampaikan bahwa laki-laki yang memandang perempuan dan menginginkan dalam hatinya artinya adalah, ya, ini laki-laki ketika memandang perempuan lalu dalam hatinya, wah, seksi betul ini orang. Wah, cantik sekali ini perempuan. Montok sekali. Saya mau tanya, kira-kira Pak Rizky ketika memandang seorang perempuan pernah nggak berkata demikian di dalam hati? Pernah, Pak. Seperti apa kira-kira pertanyaannya? Atau perkataan-perkataan yang Pak Rizky sampaikan di dalam hati nih ketika memandang seorang perempuan kemudian langsung timbul kata-kata yang keluar dari hati Pak Rizky? Pernah kemarin saya lihat ada seorang perempuan, dia berpakaian seksi. Dalam hati saya berkata begini, wow, seksi betul ini orang. Begitu, Pak. Nah, kira-kira di dalam hati Pak Rizky itu menginginkan atau justru tidak suka dengan ini perempuan? Oke, baik Pak Rizky. Kira-kira Pak Rizky dengan Pak Paulus pernah nggak memandang seorang perempuan kemudian menginginkan di dalam hatinya? Saya mau sampaikan bahwa yang dimaksud dengan perkataan Yesus, engkau menginginkan di dalam hatimu dan engkau sudah berzina. Artinya hal-hal yang negatif yang terpintas di dalam pikiran kita, ya, ada hal-hal negatif justru yang keluar dari pikiran kita dikarenakan kita sudah memandang ini orang, memandang ini perempuan, kemudian timbul hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif itu misalnya seperti ini, wah, seksi sekali ini orang, wah, montok sekali ini orang, wah. Nah, ketika Bapak Ibu ya, ketika Pak Rizky dengan Pak Paulus melihat perempuan dan menyatakan bahwa dalam hati ini orang seksi betul, dan kita mulai berpikir hal-hal yang negatif. Paham nggak maksudnya? Kira-kira Pak Rizky dengan Pak Paulus pernah nggak memandang perempuan kemudian berpikir hal-hal yang negatif? Ya, justru kalau kita sebagai seorang manusia atau laki-laki, ya pernah lah Pak berpikir seperti itu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan sebagai hamba Tuhan, ya. Pernyataan Yesus yang begitu keras kepada seorang laki-laki atau kepada kaum Adam, ya, menyampaikan bahwa ketika kau memandang perempuan dan menginginkan di dalam hatimu, justru engkau sudah berdosa. Ini yang perlu kita kupas, Bapak Ibu Saudara. Anak muda, ya, anak muda sekarang banyak sekali terikat dengan situs porno, terikat dengan video porno, terikat dengan gambar-gambar porno, terikat dengan video-video yang berbau seks. Nah, ini akan menjadi satu pemicu, ya, menjadi satu pemicu dan menjadi satu momok yang menakutkan, bahkan momok yang apa namanya, yang menjadikan ini laki-laki, ini kita katakanlah anak muda, ya, yang menjadikan ini anak muda berpikir negatif dan selalu berpikir negatif. Ketika dia memandang seorang perempuan, pikirannya sudah negatif. Karena apa? Karena yang menjadi kebiasaannya adalah menonton situs porno, ya, melihat gambar-gambar porno, bahkan juga bahkan menonton video porno. Nah, gimana Pak Paulus? Yang dimaksud dengan perkataan Yesus bahwa memandang perempuan itu dan menginginkan di dalam hatinya justru sudah berzina. Apa yang bisa Pak Paulus tanyakan kepada kita hamba Tuhan? Ataukah Pak Paulus merasa bahwa selama ini Pak Paulus memandang perempuan dan menginginkan dalam hati Pak Paulus, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini sulit untuk dipertanyakan? Karena apa? Ya, Pak Paulus sudah berada dalam pertanyaan itu. Semoga tidak. Dan kalaupun sudah pernah, Bapak Ibu, mari bertobat. Nah, itu seorang anak muda sering sekali memandang perempuan itu dengan penilaian-penilaian yang negatif, ya, dengan aura-aura yang negatif, dengan pandangan-pandangan yang negatif. Dia berpikir bagaimana memiliki ini perempuan, mungkin menjadi gundiknya, mungkin menjadi pacarnya, mungkin menjadi selingkuhannya. Ini yang dimaksud dengan menginginkan. Dan tidak jauh berbeda dengan seorang laki-laki yang sudah memiliki istri. Suatu ketika dia memandang mungkin tetangganya, bahkan juga mungkin orang-orang yang sedang lewat di depannya, dan penampilannya cukup menarik. Secara kasat mata, ini manusia, ini laki-laki sangat menginginkannya. Dia berpikir begini, wah, bagaimana jikalau ini orang menjadi istriku? Bagaimana jikalau ini orang menjadi selingkuhanku? Ini yang dimaksudkan Yesus, jangan sampai engkau menginginkannya. Dan ketika engkau sudah menginginkannya, maka engkau sudah berzina di dalam hatinya. Dan itu yang dimaksud dengan berdosa. Paham tidak? Pak Rizky pernah melakukan hal tersebut? Pernah, Pak. Pernah. Pak Paulus pernah melakukan hal tersebut? Pernah.
memandang perempuan justru kemudian berpikir, wah ini orang cukup seksi ya, cukup menarik untuk menjadi selingkuhan, cukup menarik menjadi seorang guni, cukup menarik menjadi seorang kekasih gelap, mungkin seperti itu. Nah pikiran-pikiran seperti ini sering sekali timbul. Mungkin Pak Rizky sebagai seorang pemuda sudah punya kekasih, tentunya begitu ya. Pak Rizky sudah punya pacar? Sudah, Pak. Pak Paulus sudah punya pacar? Sudah. Nah, dan ingat pernyataan Yesus ini adalah untuk Pak Rizky, Pak Paulus, dan untuk para pria yang ada di luar sana, termasuk kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Yesus menegaskan, ketika engkau memandang seorang perempuan dan menginginkan di dalam hati engkau sudah berzina. Ini buat siapa? Buat saya. Pak Pendeta Samuel, pastikan ketika engkau memandang perempuan, jangan sampai engkau menginginkannya. Hati-hati, dosa sudah melekat di hatimu. Dan Pak Rizky juga sudah memiliki kekasih. Pak Paulus juga sudah memiliki seorang pacar. Kemudian memandang seorang perempuan, wow, keren, seksi, bahenol. Bagaimana jikalau saya tidur dengan dia? Bagaimana jikalau saya bermesraan dengan dia? Bagaimana jikalau saya sentuh tangannya, peluk dirinya, cium? Nah, ini berdosa. Ini yang dimaksudkan Yesus, memandang dan menginginkannya menjadi berdosa. Gini, Pak. Nah, apakah pertanyaan ini hanya kepada pemuda, apakah yang sudah berkeluarga? Nah, tentunya Yesus menyampaikan secara umum. Yesus tidak sampaikan untuk pemuda, Yesus tidak sampaikan untuk mereka yang belum menikah. Bahkan Yesus bukan sampaikan untuk mereka yang sudah menikah. Tetapi Yesus menyampaikan ya kepada semua laki-laki. Baik laki-laki yang sudah menikah, baik kepada laki-laki yang belum menikah, baik kepada laki-laki yang duda. Nah, ini pernyataan Yesus ini disampaikan kepada mereka yang dirinya merasa laki-laki. Itu tadi saya sampaikan. Bahkan pernyataan Yesus ini disampaikan justru menjadi nasihat buat kami para hamba Tuhan. Ya, buat kami para laki-laki yang sudah menikah. Kami harus puas dengan apa yang sudah kami miliki. Kami harus bersyukur dengan perempuan yang sudah ada di samping kami. Jikalau ada perempuan di luar dari perempuan yang sudah kami miliki, nah ini persoalan. Jangankan memegang, jangankan memeluk, mencium, merangkul, memandang saja sudah berdosa. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, sangat tegas sekali yang disampaikan Yesus ini, dan ini menjadi warning bagi kita para laki-laki. Sangat keras sekali. Yesus menyampaikan bahwa memandang saja sudah berdosa. Bagaimana jika menyentuh, memeluk, memegang, bahkan tidur dengan ini perempuan yang bukan istri kita? Berdosa atau tidak? Berdosa. Tapi kalau engkau memandang perempuan, tidak ada hal yang negatif keluar dari pikiranmu, keluar dari hatimu, hanya berpikir ini orang cantik sedemikian cantiknya, ya, tetapi tidak ada penilaian-penilaian buruk tentang perempuan ini, saya pikir tidak ada masalah. Misal nih, ya, memandang perempuan dan tidak menjadi dosa. Misalnya nih, kita memandang seorang anak gadis sedang bermain piano. Kemudian kita memandang ini perempuan, wah, cantik betul ini gadis. Di dalam hati kita begini, seandainya saya punya istri seperti ini, cakepnya, puji Tuhan. Tuhan, tolong saya berikan istri yang cantik. Saya pikir tidak ada masalah. Kira-kira masalah? Tidak ada masalah. Tetapi menjadi masalah, wah, bagaimana ini orang menjadi istri selingkuhanku? Bagaimana ini orang bisa menjadi kekasih kegelapku? Ini yang menjadi dosa. Bagaimana? Mengapa ketika kita memandang perempuan itu dibilang berdosa, sedangkan kita mempunyai seorang ibu, Pak? Gimana coba? Nah, itu yang saya masukkan tadi, bahwa bukan setiap kita memandang perempuan menjadi dosa. Tergantung niatnya, tergantung penilaian-penilaian buruk yang ada dalam pikiran dan hati kita. Kalau sekedar kita memandang perempuan dan memuji dalam hatinya karena kecantikannya mungkin, ya, karena kepintaran dan kecerdasannya mungkin, sah-sah saja, tidak ada masalah. Tetapi menjadi masalah kalau kita menginginkan dalam hatinya, bagaimana ini orang kalau tidur dengan saya? Bagaimana ini orang kalau melakukan seks dengan saya? Ini persoalan. Bagaimana kalau ini orang menjadi selingkuhanku, ya, menjadi kekasih gelapku, menjadi perempuan-perempuan yang bisa
menjadi perempuan yang bisa memuaskan hasratku. Ini yang dimaksud Yesus, jangan menginginkan di dalam hatimu. Ya kalau Pak Paulus dengan Pak Rizky memandang ibunya, pastinya tidak ada berpikir seperti itu. Betul? Pak Paulus dan Pak Rizky dan Pak Paulus juga tidak mungkin pula ketika memandang ibu kita seorang perempuan dan menginginkan dalam hati kita dengan pikiran-pikiran yang dengan pikiran-pikiran yang kotor, dengan pikiran-pikiran yang jorok, tidak pernah pula ya. Tidak. Ya, bahkan saudara perempuan kita pandang ya dengan pikiran-pikiran positif, tidak akan pernah keluar pikiran-pikiran negatif. Kalaupun ada, itu sudah perlu dipulihkan. Itu sudah cacat mental. Tetapi kita yang masih waras, kita yang masih bijaksana, kita yang mengikut Yesus, tentunya harus menghindarkan pikiran-pikiran yang seperti ini. Ya, cukuplah memandang seorang perempuan lalu kemudian ada satu penilaian yang terbaik buat ini perempuan, tetapi jangan sampai menginginkan di dalam hati kita. Dan itu Yesus sampaikan sudah berzina. Wah, sangat keras sekali ini pandangan Yesus, sangat keras sekali ini pengajaran Yesus. Ya. Dan hal ini sudah melakukan pelanggaran yang sangat berat di hadapan Tuhan. Jadi seorang anak muda, seorang laki-laki yang beristri atau bahkan belum punya istri, hendaklah ketika memandang perempuan ya menjadi pandangan-pandangan yang positif. Amin. Menjadi pandangan-pandangan yang memberikan penilaian-penilaian yang terbaik, bukan justru menjadi pandangan yang negatif. Bagaimana Pak? Begini, ini kan kepada laki-laki. Ya. Apakah pertanyaan yang begini, kalau seorang perempuan yang menginginkan, yang memandang laki-laki dan menginginkannya, apakah berdosa juga? Nah, itu sebenarnya apa ya? Tidak jauh berbeda. Bahkan boleh kita sampaikan ini menjadi ayat. Memang Yesus menyampaikan ini kepada laki-laki tentunya, karena hanya laki-laki yang memandang perempuan. Ya, disampaikan jika kau memandang perempuan, dan ini terkhusus buat laki-laki. Tetapi ini bisa menjadi patokan juga kepada perempuan. Tidak jarang perempuan juga memandang laki-laki kemudian menginginkan di dalam hatinya. Tetapi yang menjadi hal khusus yang disampaikan Yesus adalah kepada pria. Karena cenderung laki-laki berpikiran negatif tentang perempuan. Itu cenderung. Ya. Perempuan memandang seorang laki-laki itu jarang sekali untuk memikirkan sesuatu yang kotor. Mereka hanya memikirkan, wah ini ganteng dan suspek sekali ini laki-laki. Bagaimana jika suamiku seperti dia? Dan jikalau penilaian ini berkelanjutan menjadi penilaian yang buruk, dan itu menjadi dosa. Misalnya nih, wah di rumah saya punya suami ototnya kecil. Ini laki-laki ototnya gede. Bagaimana ya kira-kira kalau aku sudah melakukan seks dengan ini orang? Itu berdosa. Gimana, paham? Paham Pak. Berarti sama aja Pak ya? Sama aja, tergantung penilaian kita. Bagaimana laki-laki itu memandang perempuan, sebaliknya bagaimana perempuan ini memandang laki-laki. Kalau ada hal-hal yang negatif keluar dari pikiran kita, ya, dengan apa yang kita pandang, dengan apa yang kita lihat, kemudian kita memberikan penilaian yang buruk, itu sudah berdosa. Itu yang disebut berzina tadi. Itu sudah berzina. Karena apa? Menginginkan sesuatu yang negatif. Jadi gini Pak, jadi apakah solusinya untuk para pemuda supaya tidak memandang seorang wanita dengan pikiran negatif? Nah seperti ini, kebanyakan memang para laki-laki ketika memandang seorang perempuan, kebanyakan, tetapi saya tidak sampaikan secara menyeluruh, tetapi kebanyakan laki-laki memandang perempuan itu pikirannya negatif. Tapi saya mau sampaikan sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus menghindari hal-hal seperti ini. Ya, tentunya harus ditekuni dengan doa. Hal-hal positif yang kita kerjakan, hal-hal positif yang kita kerjakan dan sering kita kerjakan itu akan menjadi positif. Misalnya nih, kalau teman-teman Pak Rizky dan Pak Paulus sering membaca firman Tuhan, ya, sering beribadah, sering membaca Alkitab, ya, sering mendengarkan firman Tuhan, saya pikir penilaian-penilaian buruk tentang perempuan itu tidak ada. Nah, jadi kalau ada teman-teman kita di luar sana, para pemuda, bahkan juga mungkin mereka yang sudah beristri, hati-hati dengan hidupmu, hati-hati dengan caramu berpikir, hati-hati dengan pola hidupmu. Jangan sampai yang ada dosa di hatimu, ada dosa di pikiranmu ketika engkau memandang seorang perempuan. Pandanglah seorang perempuan dengan pikiran-pikiran positif. Amin. Dengan pikiran-pikiran positif. Jangan sampai ada hal-hal yang buruk yang tercipta di dalam pikiran dan di hatimu.
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan demikian diskusi kami kali ini. Semoga pembahasan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan terus ikuti program Tuhan Pendesainku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.